Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dini Belinda, Prodi Pendidikan Biologi Semester 2, NPM 2110012 dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosida Nasution, NPM 2110021 dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desilana Siregar, Prodi Biologi Semester 2. Perkenalkan, nama saya Putri Berliana Gulo, NPM 2110019, Prodi Pendidikan Biologi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang kami bawakan dengan judul Filsafat sebelum abad ke-20. Materi yang pertama yaitu latar belakang munculnya filsafat. Filsafat, terutama filsafat barat, muncul di Yunani semenjak kira-kira abad ke-7 sebelum Masehi. Filsafat muncul ketika orang-orang mulai berpikir-pikir dan mengonstruksikan keadaan alam, dunia, dan lingkungan di sekitarnya, dan tidak menggantungkan diri kepada orang lain untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam dirinya. Banyak orang yang bertanya, mengapa harus di Yunani muncul filsafat? Jawabannya sangat sederhana, karena di Yunani tidak ada pembedaan kasta, sehingga orang dapat mengemukakan pendapatnya atau filsafatnya secara bebas. Filsafat dibagi menjadi 4 babak, yaitu filsafat klasik, filsafat abad pertengahan, filsafat modern, dan filsafat kontemporer. Filsafat klasik didominasi oleh rasionalisme. Filsafat abad pertengahan didominasi oleh doktrin agama Kristen. Filsafat modern didominasi oleh rasionalisme juga, dan filsafat kontemporer didominasi oleh kritikan terhadap filsafat modern. Kemudian orang mulai berpandang atau berpikir ilmiah. Karena dengan hanya semacam inilah terbukalah pemikiran orang kepada filsafat. Kemungkinan bagi orang akan mendapatkan jawaban atas pertanyaannya dan penilaian serta kritik dalam memahami alam semesta atau pemikiran orang lain. Selanjutnya yaitu filsafat sebelum abad 20. Perkembangan filsafat umum berpijak pada pemikiran poet Jawi Jatna tahun 1986. Periode perkembangan filsafat dapat dibagi menjadi 4, yaitu 1. Filsafat Yunani. Filsafat Yunani adalah filsafat yang tertua. Plato dan Aristoteles merupakan tokoh pada masa filsafat Yunani. Pemikiran-pemikiran filsafat Plato dan Aristoteles ini kemudian berkembang ke Timur Tengah dan dikembangkan oleh sarjana-sarjana Islam. 2. Filsafat Hindu. Perkembangan filsafat Hindu sejalan dengan perkembangan Yunani. Bahkan ada ahli yang mengatakan adanya kesamaan konsep mitologi Hindu dengan Yunani. Filsafat Hindu ini tertuang dalam konsep Vedaisme, Brahmanisme, dan Buddhisme. 3. Filsafat Islam. Filsafat Islam, seorang penerjemah berkebangsaan Yunani yang bernama Hunain pindah ke Irak dan Abbasiyah. Harun al-Rashid, Khalifah Daulat Abbasiyah, sudah mengembangkan pemikiran untuk mengkaji ilmu pengetahuan. Dia mendirikan sebuah lembaga pengkajian ilmu pengetahuan yang bernama Baitul Hikmah. Ajaran dan keterangan filsafat mereka dipengaruhi oleh Neoplatonisme. 4. Filsafat Eropa, yaitu filsafat modern yang berkembang sejak munculnya paham Renaissansi, yaitu kecenderungan untuk mengambil kembali alam kebudayaan Yunani. Lalu terjadi perkembangan filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah pengetahuan yang menyelidiki substansi pelaksanaan pendidikan yang berkaitan dengan tujuan, latar belakang, cara, hasil, dan hakikat ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan analisis kritis terhadap struktur dan kegunaannya. Di
sini saya akan menjelaskan tentang metode filsafat pendidikan sebelum abad ke-20 yang terdiri dari 3 tonggak, yaitu tonggak pertama yang dirumuskan oleh Aristoteles yang mengenai ilmu pendidikan dibangun melalui riset. Yang dimaksud dengan riset adalah sebuah kesatuan dari materi dan bentuk-bentuk. Tonggak kedua dari Francisco Bacon. Ada 3 macam Francisco Bacon, yaitu membangun kembali ilmu yang baru. Ada 3 macam, yaitu ingatan, imajinasi, dan pikiran. Filsafat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu filsafat tentang Tuhan, kedua filsafat alam, dan ketiga filsafat tentang manusia. Tonggak ketiga yaitu perkembangan abad ke-19. Dalam perkembangan ini terdapat 4 tokoh. Yang pertama, tokoh John Stuart Mill yang merumuskan tentang teknik induktif. Yang kedua, tokoh Philip Franks yang merumuskan tentang kausalitas dan berbagai interpretasi. Yang ketiga, Ernest Mach yang merumuskan memberikan sumbangan para mekanika. Dan yang keempat, Henry Vencher yang merumuskan tentang memberikan sumbangan para matematika murni. Cukup sekian penjelasan dari saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai masyarakat filsafat pendidikan. Masyarakat filsafat pendidikan sebelum abad 20 ada 3 masyarakat, yaitu masyarakat idealisme, realisme, dan materialisme. Masyarakat idealisme merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui indera yang tidak pasti dan tidak lengkap, karena dunia hanyalah tiruan belaka, sifatnya maya seperti bayangan yang menyimpang dari kenyataan sebenarnya. Filsafat idealisme diturunkan dari filsafat metafisik yang menekankan pertumbuhan rohani. Masyarakat idealisme bertujuan untuk membentuk karakter dan mengembangkan bakat atau kemampuan dasar serta kebaikan sosial. Masyarakat realisme merupakan salah satu filsafat yang memandang realitas secara dualitas. Realisme juga masyarakat yang berbeda dengan materialisme dan idealisme yang bersifat monistis. Terakhir ada masyarakat materialisme yang memandang bahwa realitas seluruhnya adalah materi. Dalam arti sempit, materialisme adalah teori yang mengatakan bahwa semua bentuk dapat diterangkan menurut hukum yang mengatur materi dan gerak. Implikasi filsafat pendidikan sebelum abad 20 dan masa kini. Setelah melihat kembali ke belakang, dampak dari perkembangan filsafat pendidikan sebelum abad 20 masih terasa sampai sekarang. Seperti manusia yang lebih membangun diri, dipimpin oleh pengetahuan dan pemberian dasar dari pendidikan sejak dini. Namun bukan berarti tidak ada dampak negatif yang ditimbulkan. Salah satu yang terjadi sekarang adalah terciptanya individu yang mementingkan nilai di atas segalanya.